Jadi hari ini di podcast kita itu akan membahas banyak hal tentang transisi pengalaman dari SD sampai kuliah. Jadi kita berdua ini ada aku Indah Sofiatin dan teman saya Aku Cindy Nurmi Ristianti. Yang pertama ini coba kita lihat transisi pengalaman dari Cindy terlebih dahulu ya. Nah, coba ceritakan pengalaman dari sejak SD dulu ya, Cindy. Gimana pengalamannya? Oke, terima kasih Indah. Kalau dibilang senang pas waktu SD itu senang banget. Apalagi kita pernah kan punya pemikiran kayak kalau kita dewasa mungkin lebih bagus gitu, dewasa itu menyenangkan gitu. Ternyata waktu yang paling emas itu adalah masa-masa SD sih Mbak Indah sendiri, karena di mana aku dulu SD kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 itu mendapatkan predikat sebagai siswa berprestasi, tapi bukan berprestasi secara lomba atau seperti itu, bukan. Cuman karena aku anaknya aktif di dalam kelas, kalau dibilang peringkat sih peringkat 3 ya. Cuman karena aktif jadi aku dibilang siswa berprestasi gitu katanya. Aku juga gak tahu ya. Terus aku juga beberapa kali kayak ikut lomba tari, terus puisi, cerpen. Aku suka di bidang olahraga juga suka, kayak main volley, bulu tangkis. Biasanya seperti itu aku suka banget gitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih transisi menuju pendewasaan ya, maksudnya dari anak-anak menuju remaja atau ya sebagainya. Itu masih menyenangkan banget ya Indah, karena teman-teman banyak yang ngedukung, karena faktor lingkungan ya, karena faktor lingkungan. Terus masih senang-senangnya, masih jaya-jayanya. Tapi pas masuk ke kelas 4 itu ada rasa dibully, ada rasa kalau anak-anak dulu itu nyebutnya gak dibarengi atau tidak ditemani gitu. Jadi kita itu kayak punya geng gitu loh Mbak Indah. Berarti sejak SD itu masih ada geng-gengan gitu ya? Iya, jadi SD itu ada geng gitu loh teman-teman semua. Jadi ada 5 orang waktu itu, aku sendiri, si A, si B, si C, si D. Nah, si A sama si B ini pinter. Terus dia itu adalah juara peringkat 1 dan 2 di kelas. Sedangkan yang ketiga ini aku kan. Dia tuh kayak awalnya baik banget ke aku gitu. Tapi pas ke kelas 4 itu dia mungkin karena aku yang pas kelas 4 itu juara 2, aku sama si B ini gak ditemani gitu. Karena aku itu tempatku loh, kayak gitu loh Mbak. Kayak ini loh tempatku, kok kamu yang nempatin gitu. Jadi kayak gak punya rasa karena gak ada rasa bersalah, aku ya udah aku diemin aja, nggak apa-apa meskipun tapi lama-kelamaan kok dia ngelunjak ya, kayak dia tuh bilang sama teman-temannya, sama teman-teman kelasku semua itu kalau semisal jangan ditemenin ya dia itu, karena dia gitu gini gitu, jangan ya, sehingga satu kelas itu kayak benci sama aku gitu. Jadi akunya sendiri gak punya temen satu kelas pas SD kelas 4, 5, 6. Itu berjalan setiap tahunnya gitu. Jadi awalnya ada temennya. Iya, jadi gak ada gitu. Iya, jadi aku itu karena aku anaknya aktif ya. Kadang tuh kalau istirahat saya itu langsung ke kelas lain atau ke adik kelas saya sendiri gitu. Ya cari temennya daerah-daerah itu
gitu aja. Dan temenku banyak yang cowok pas waktu SD gitu. Dan lulus alhamdulillah di kelas 6 pas UTBK. Kan dulu itu ada UN ya Mbak Ida. Ada UN dan nilaiku ya alhamdulillah di atas dari si temanku yang B ini gitu. Jadi mungkin teman-teman semua jangan milih teman karena cuman apa ya, kamu itu Menganggapnya saingan. iya nganggapnya itu saingan gitu. Jangan ya teman-teman ya, karena itu sakit banget loh kalau aku sendiri ya Mbak Ida ya gitu. Mungkin kalau dipikir-pikir, oh sekuat itu dulu ya, gak ditemenin satu kelas loh gitu, harus ke kelas lain gitu. Oke, ini udah selesai ya cerita pengalaman aku dari SD. Sekarang kita tanya langsung ke Indah, pengalaman atau cerita SD-nya pas waktu SD gitu. Oke, dipersilakan. Nah, oke, terima kasih Cindy. Jadi kalau pengalaman aku ya, kalau sejak SD itu kurang lebih sama nggak sih? Soalnya Sama kan kayak aku iya, ya. Oh, kayak iya. pasti di Satu dalam nasib ya. di dalam apa ya? Sejak SD itu pasti ada kayak circle-circlean Iya. gitu. Ternyata circle itu ada Iya, dari pas kita SD bukan kecil cuma ya. sampai sekarang. Ya, benar-benar. Nah, jadi kan aku itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan alhamdulillah. Iya. Rankingnya itu 1. Iya. Nah, alhamdulillahnya itu. Jadi kayak aku itu di sekolah kayak disenengi sama guru-guru gitu. Apalagi pas waktu kelas 5 sama kelas 6 itu wali kelasku itu kayak Baik banget. iya baik banget, sama bangga banget itu punya murid kayak saya gitu. Iya. Jadi merasa kayak kalau kurang ekspektasi mereka itu salah, jadi mereka itu takutnya kecewa gitu. Nah, ketika kayak ada lomba gitu, aku kan senengnya itu ke bidangnya matematika banget ini. Gitu, anak matematika. Iya. Nah, jadi kayak ada lomba matematika itu pasti yang ikut itu aku. Nah, jadi Perwakilan kelas. Iya, perwakilan sekolah. Iya, benar-benar. Nah, jadi itu kan aku kayak jadi perwakilan sekolah. Pas sempet waktu itu masuk 10 besar, kayak mereka itu bangga banget gitu. Tapi aku kurang agak sedikit kecewa soalnya kan cuma 10 besar, tapi alhamdulillah juga. 10 besar itu gitu. udah hebat Mbak. Udah hebat, apalagi mewakili sekolah. Iya. Dan kayak kamu itu bersaing dengan Iya. sekolah-sekolah lain, dan sekolah-sekolah lain itu mungkin udah apa ya, disaring di sekolahnya yang paling wow Iya. gitu teman-teman. Nah, iya itu. Jadi sedikit apa ya? Pastinya tetap bersyukur sih. Nah, Apalagi untuk matematika. kalau circle-circlean itu pasti ada, tapi alhamdulillahnya itu teman saya itu nggak ada yang merasa saing-saingan gitu. Jadi mereka itu benar-benar berusaha, tapi ya apa ya, kalau pencapaiannya mereka itu sampai sini ya wes gitu, berarti emang temen kita itu oh iya emang dia itu pinter, emang bener-bener emang itu di tempatnya itu kayak dia. Nah, tapi aku pernah di waktu kelas 3 ya, pengalamannya itu wow banget. Soalnya kan kayak aku itu punya teman. Nah, jadi waktu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu gak ada yang kayak kita itu saingan gitu. Nah, tapi pas waktu kelas Soalnya kan 3 nggak itu tahu, masih kecil ya. masih kecil kayaknya. Pas waktu kelas 3 itu punya teman, itu teman sebangkuku. Nah, dia itu kayak merasa pengen lebih dari aku. Nah, jadi dia pengen ada di tempatku gitu. Sampai pernah bukuku itu diambil. Nah, Sama jadi si teman. iya. Jadi kayak
aku loh kaget, siapa nggak pernah kehilangan buku, Iya, sampai iya. ada beberapa bukuku itu hilang. Heeh. Nah jadi Karena diambil dia. iya, Oh, ya karena Allah. diambil, kayak sedih banget. Padahal Iya, aku kan iya. nggak merasa aku pengen nyaingin Dia, ini, pengen iya. aku loh harus jadi paling pintar di kelas ini biar itu, enggak, aku nggak pernah kepikiran kayak gitu. Tapi kok ada gitu temenku kayak gitu, jadi merasa sedih. Salahnya aku itu gimana Iya, iya, gitu, benar, kayak benar. gitu. Iya, 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 benar, benar. Jadi itu pengalaman yang paling Masih buat- berkesan ya, sampai- masih berkesan Sampai sekarang. sekarang soalnya Iya. sakit hati banget Iya. ya. Iya, dalam banget Iya. Mbak. Tapi kayak apa ya, sampai segitunya gitu ngambil bukuku, tapi guruku itu nggak marah, soalnya kan waktu itu ada PR ya. Nah kebetulan kan pastinya kalau datang ke sekolah itu nggak langsung masuk kelas kan, Iya, pasti iya. kita main kan, Iya, nggak bakalan di kelas terus kan. Iya. Soalnya kita itu kan masih SD. Masih kecil ya, masih suka-sukanya iya, bermain. Nah itu aku mikirnya pas waktu ngambil itu kapan gitu, mungkin pas itu ya. Nah disuruh ngumpulin PR, loh bukuku mana kataku, padahal kan udah dibawa. Nah jadi mungkin katanya guruku itu ketinggalan di rumah, pas pulang itu ternyata kok nggak ada. di rumah. Iya, Di ternyata rumah nggak ada. Alah. Berarti kan itu sampai pada suatu hari itu kita ke rumahnya, dia itu sakit. Nah, jadi kunjungan ke rumahnya Iya, kan pastinya kan. biasanya seperti Iya. itu kalau SD itu ya. Biasanya kan Lebih dari 3 hari lebih atau dari 3 hari iya, itu pasti ada kunjungan iya. dari wali kelas Sama sama perwakilan. iya perwakilan anak-anaknya kan. Iya, siswa. Nah, itu muridnya itu ada yang perwakilan itu ada 6, saya sama teman-teman saya itu ke sana. Nah, pas waktu itu teman saya itu apa ya? Kayak dia itu pamit mau ke toilet. Nah, pas papasan yang mau jalan ke toiletnya itu papasan sama rak bukunya dia itu. Oh, Nah, iya. gitu. Jadi kan pastinya kalau buku kalau pas SD gitu, itu kan bukunya pasti disampul kan. Iya. Nah kebetulan sampulnya itu gak bakalan sama gitu. Meskipun ada yang sama itu kayak Beda minim, warna. jarang gak Oh, sih? iya. Iya jarang sama gitu. Nah kebetulan dia itu kan kalau teman sekelas itu pastinya tahu kan, Iya. bukunya ini sampulnya kayak gini, sekilas itu pasti tahu kan. Nah pas kebetulan dia itu lihat, oh itu kok kayak bukunya Indah yang dicari gitu. Soalnya kan ini udah tahu satu kelas kan, kalau buku itu hilang. Jadi pas dilihat itu ternyata namanya itu nama saya. Jadi kayak oh berarti teman sebangkuku yang itu. Ternyata ditanya-tanya itu dia itu nggak mau, kayak aku loh harus ranking 1 gitu, kayak dia itu nggak boleh ranking 1 terus gitu. Ternyata yang ditanya sama guruku itu gitu. Seperti itu. Nah jadi bagi teman-teman sekalian ya, Iya. ini kayak padahal kita itu nggak boleh, bener kata Cindy tadi, kita itu nggak boleh menganggap teman kita itu saingan. Jadi semuanya itu sama, dan potensi kepintarannya kita dan potensi kita itu kan sudah kayak semaksimal mungkin berusaha. Nah jadi kita harus apresiasi usaha kita itu sampai mana gitu. Jadi nggak boleh anggap kita saingan, semuanya itu sama, dan kita itu pasti ada potensinya masing-masing. Iya. Nah gitu Mbak Cindy, pengalaman Iya. SD saya. Ternyata kelam ya Mbak ya. Iya Sama-sama. cukup, iya sama. Cuma kayaknya lebih tertekanan aku, Iya, batinan aku ya. soalnya kan satu kelas. Iya, satu kelas. Kalau aku kan cuma kayak Pas ya waktu itu pas aja. waktu kelas 3 Iya, saja. kelas 3 Kalau saja. kelas 1, 2, 4 sama 5 dan 6 itu enggak. Iya. Oh, alah, iya. Alhamdulillahnya.
Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita masuk pada transisi waktu setelah kita sekolah SD, kita pastinya akan ke jenjang selanjutnya, yaitu ada SMP atau juga MTS. Nah, selanjutnya itu pengalaman waktu SD atau SMP atau MTS-nya Mbak Cindy. Kalau boleh tahu, Mbak Cindy itu masuk ke jenjang SMP atau MTS? Kalau aku sendiri itu SMP gitu. Oh, jadi Mbak Cindy ini berarti habis SD itu masuk jenjang SMP ya. Nah, boleh diceritakan dong pengalaman SMP-nya. Kayaknya menarik sekali ya pengalaman SMP-nya Mbak Cindy ini. Oke, jadi pengalaman SMP ku itu cukup berdrama. Jadi iya, jadi pas kelas 1 SMP itu aku pernah pacaran. Iya. Masih kecil ya, masih bocil. Jadi cinta-cinta monyet gitu. Pernah pacaran sama tetanggaku sendiri loh kayaknya. Tetangga ya. Iya, tetangga sendiri, anak futsal. Kalau anak futsal, kebetulan SMP ku itu SMP 1 Padmau, sedangkan SMP itu kayak apa ya, sekolah favorit beda. Iya. Maksudnya bukan tingkat MTS dan SMP, tapi tingkat SMP sederajat itu SMP itu sekolahku termasuk SMP favorit dan berprestasi gitu. Jadi aku masuk ke situ. Kalau masuk ke situ itu masuk wow gitu. Gitu. Tapi ini cowokku itu dulu bukan satu SMP sama aku. Jadi pas SD-nya satu sekolah, terus SMP-nya beda sekolah gitu. Jadi dia tuh nggak LDR sih, nggak LDR sekolah tuh berarti. Pas SMP kelas 1, temanku yang AB ini yang dulu pas SD yang tadi aku ceritain itu masuk ke SMP 1 juga. Oh, berarti sama. Nah, iya. Pas itu dia satu kelas lagi sama aku gitu. Satu kelas lagi sama aku, kebetulan aku kelas 8C. Kelas C gitu. Kalau di SMP sendiri kelas C itu masih unggulan gitu. Masih kelas yang dikatakan pinter-pinter atau apalah gitu ya. Tapi gongnya ini tetap A gitu kan. Berjalannya waktu dia itu normal-normal aja ke aku, temanku yang si B ini normal-normal aja. Ya udah kayak apa ya, temenan kayak rasa sahabat gitu. Soalnya kan dari kelas 6 ya. Terus cuma gara-gara masalah cowok gitu, tiba-tiba dia itu kayak ngejauhin aku, musuhin aku, terus bilang ini itu ke teman kelasku yang cewek itu jangan ditemenin lagi ini atau itu. Jadi teman-teman kelasku itu ya sama kayak teman pas SD, kayak gak ada yang nemenin aku. Cuman pas waktu SMP itu yang cowok-cowoknya itu Indah kayak gak ngedengerin, loh ini temanku tetap gitu ya. Ada temen namanya Vicky, itu kayak ngerangkul aku banget emang gitu. Nah mungkin dia itu juga cemburu ke dia ya. Jadi kayak suka gitu ya. Vicky ini satu kelas sama aku, dan si teman B-ku ini suka sama dia gitu. Aku dengar dari teman-teman yang lain tuh seperti itu. Karena aku duduk berdua biasanya sama dia, terus kantin berdua, jadi dia tuh ada rasa cemburu atau apa. Sampai kelas 9 aku nggak pernah kontak mata atau apa ya, kayak nggak biasanya kan boncengan bareng ya, itu nggak pernah udah gitu. Dari kayak SMP berteman lagi gitu. Tidak berteman lama. Iya, malahan ini tambah apa ya Indah, tambah parah gitu. Soalnya kan kalau pas SD itu masih apa ya, masih mungkin anak-anak masih lumrah gitu. Tapi kalau yang ini sampai fitnah-fitnah gitu. Masuk ke fitnah-fitnah sampai ya Allah. Kelam banget ya. Iya, jadi pas SMP itu aku putus sama cowokku yang dari SD ini.
putus pas kelas 8. Dia tuh kayak bangga banget kalau aku putus, soalnya cowokku ini kan pemain futsal ya. Nah, dia itu juga suka sama temennya. Kebetulan namanya Vicky juga ya. Kebetulan namanya Vicky juga. Jadi, oh yes, alhamdulillah kayak putus sudah gitu. Dengar-dengar dari teman-teman kayak gini, iya loh temenmu yang si B itu bilang kayak gini ke aku, kamu difitnah nggak sih kalau kayak gitu? Ya wes lah, nggak apa-apa, kayak apa sih, ya udahlah, sudah biasa soalnya dari SD ya. Jadi akunya dia main sama temanku, kebetulan mungkin Mbak Indah sendiri itu kenal nggak sama yang namanya Elis? Oh iya, ya, itu temanku saya. Iya, soalnya teman-teman aku sama Indah sendiri ini satu kampung, cuman beda desa ya. Satu desa tapi beda kampung. Satu kecamatan. Oh, satu kecamatan. maaf. Satu kecamatan cuman beda desa gitu. Kebetulan aku sendiri tuh di desa A, Indah sendiri di desa B, dan ternyata temanku yang baik hati ini itu temennya Indah gitu, teman-teman. Satu desa. Iya, satu desa ya, iya. Jadi dia tuh kayak ngerangkul banget, ayo kayak kamu kalau istirahat sama aku aja gitu. Kebetulan aku pas SMP itu ikut itu kayak ekstra kurikuler pramuka. Kebetulan aku jadi regu inti dan pernah satu Regu. bukan kayak 1 tahun gitu, 1 tahun menjabat jadi ketua dewan gitu. Kalau anu kan dewan ya, dewan ambalan, jadi dia tuh wakilku gitu. Jadi kita klop banget, kalau misalnya mau berangkat itu aku kadang dijemput, kadang aku jemput dia gitu kan. Jadi kayak dia itu ngerangkul banget. Aku punya sosok teman, maksudnya aku punya teman cewek yang satu itu ya cuman si Elis itu gitu. Kalau teman kelasku sendiri karena udah kehasut sama si temanku si B itu, jadi banyak yang nggak temenan sama aku gitu. Bahkan kalau aku itu Indah, asal kamu tahu, aku duduk di pas waktu kelas 9, aku duduk di paling pojok. Aku ingat banget, pojok timur, bangku paling timur. Aku ada di paling belakang. Terus teman-temanku itu ya biasanya di depan gitu ya, itu cowok semua. Jadi circleku itu mungkin cowok semua gitu ya. Ya tetap kayak alhamdulillahnya teman-teman cowokku kalau aku itu baik-baik banget gitu. Kayak nggak pernah ngebully atau nggak pernah bilang kasar sama aku, nggak pernah nyelotehin aku kayak ya seperti itulah anak-anak pada umumnya gitu. Nggak pernah kayak gitu. Kayak dia itu kebetulan yang di depanku itu dia tuh emang ngejaga aku gitu, karena dia suka aku ternyata gitu. Iya, susah ditebak ya ceritanya. Iya, itu susah ditebak ya. Terus ternyata si Afni ini, aku juga punya teman Indah, beda kelas juga, namanya Lia. Kebetulan dia itu pacarnya Vicky, pas temen cowokku yang putus itu, anak futsal juga. Kebetulan namanya Vicky yang tadi temanku si BP. Karena ganteng mungkin ya yang pertama. Jadi dia itu ceweknya gitu. Sampai aku diadu domba sama dia gitu. Jadi dia itu kayak gak temenan juga pas kelas 9-nya sama aku. Ya udah, aku nggak apa-apa. Pas wisuda aja aku duduknya itu sendirian. Baru ini kan kalau di SMP kan gak ada cowok, gak ada cewek kan. Satu kelas gitu. Deretan itu satu kelas ini, deretan ini kelas ini. Nah, teman cewekku ada di sebelah timur, aku di sebelah barat gitu. Jadi sama cowok-cowok gitu. Cewek. Terus kan ada 12 kayaknya. Ada 10
siswi di kelasku itu termasuk aku. Terus habis itu ada 10 cowok jadi imbang gitu. 20 itu cowok 10, cewek 10 gitu imbang. Ya udah, kayak teman-teman kelas lain itu pada nanya, kamu kok temennya sama ini, kok nggak sama teman-teman cewekmu? Pas rekreasi juga kebetulan aku itu di bis lain gitu, aku nggak mau sama bis sama gitu. Pada aku yang ngerangkul aku ini anak-anak reguler semua. Kalau anak reguler ini kan identik sama nakal ya. Tapi teman-temanku yang deket sama aku tuh alhamdulillah enggak gitu. Iya. Terus dia itu bukan cewek loh Indah, tapi cowok. Iya. Jadi sampai kan ada kelas sampai H ya. Iya. Itu nggak ada yang nggak kenal aku cowok-cowoknya gitu. Oh. Jadi memang kayak gimana ya? Berarti lebih ke cowok gitu. Iya, bukan murahan ya gila ya. Soalnya iya gara-gara itu temen tadi dia. jadi Bukan teman cewek. Minim banget. teman cewek. Cuman ada 2 loh pas itu. Cuman ada 2 yang maksudnya yang deket gitu. Kalau yang lainnya ya deket cuman sebatas kalau nyapa, kalau cuman main biasa gitu. Sampai temenku bilang, Cindy itu loh kamu kalau mau ke kantin titip sama itu teman kelasku yang cewek. Enggak, udahlah aku mau berangkat aja. Kadang aku bawa bekal loh Indah ke sekolah, bawa bekal sendiri. Karena yang mau apa ya, yang mau ke kantin itu aku nggak ada temennya gitu. Jadi emang tingkat introvertku pas SMP itu introvert banget, Jadi gitu. naik gitu ya. Iya seperti itu gitu. Jadi terlalu apa ya, kisah SD dan SMP ku ini kayak emang bener-bener kalau gak dibully ya apa ya, gak punya sosok teman cewek gitu. Jadi gak ada teman cewek yang pas klop banget gitu. Makanya kalau di jalan berpapasan tuh sama temen cowok tetap, gak pernah sama temen cewek gitu Indah. Iya. Sangat berkesan sekali ya ternyata pengalamannya pas SMP. Saking berkesannya kayak gak mau diulang gitu loh. Iya. Jadi teman-teman semua jangan seperti itu ya. Itu karena mungkin dia tuh suka sama dia, terus karena aku deket sama dia juga, dan mentalnya itu efeknya itu ke kita gitu. Padahal kita kan nggak punya salah ya kan itu. Nah, masa SMP ku sudah selesai aku ceritain. Kita lanjut ke Indah ya teman-teman ya. Coba dong aku tanya Indah, Indah itu sekolah maksudnya apa ya, sekolah meneruskan sekolah ke SMP sendiri atau ke MTS? Oh iya. Dan dilanjut ya dengan cerita ya. Nah, oke. Sebelumnya ya teman-teman, jadi nggak boleh itu ada pembulian. Jadi kita itu nggak boleh seperti itu ya. Iya. Nah, untuk aku sendiri itu dari jenjang SD itu melanjutkan ke jenjang MTS. Oh, sanawiyah ya. Iya, Berbasis sanawiyah, agama, berbasis guys. agama, lebih ke kebanyakan agama mayoritas kan kalau MTS itu. Nah, jadi pengalamannya aku itu pas waktu MTS itu ya, alhamdulillah cukup baik lah. Cukup berkesan. Cukup berkesan banget itu pas waktu MTS. Nah, jadi itu aku pas MTS ada temen, tapi itu enggak kebetulan waktu sebelum masuk MTS itu aku alhamdulillahnya itu masuk 10 besar lagi. Soalnya kan waktu pas angkatan aku itu
nggak ada kayak kalau ranking 1, 2, 3 itu bebas gitu, maksudnya langsung masuk tanpa ada tes. Nah kebetulan waktu aku itu masih ada tes, jadi yang mau masuk ke sana itu masih tes. Ada tes. Nah kebetulan aku alhamdulillahnya masuk 10 besar, jadi itu kelasku itu kelas A. Nah kelas A itu kan kelas unggulan pertama kan. Nah jadi kayak apa ya, cukup kelasku itu jadi cukup terpandang di kelas-kelas lain gitu. Soalnya mungkin nganggapnya itu kelas kita itu kelasku itu dianggap kayak kelasnya orang-orang pinter, kayak orang-orang rajin gitu. Nah tapi sebenarnya itu sama saja sih. Pada umumnya kelas pada umumnya. Nah kebetulan itu temanku baik banget, satu kelas itu kayak solid banget gitu. Tapi ya pasti ada kayak masih circle-circlean gitu. Nah kebetulan circleku itu alhamdulillahnya baik semua. Itu apa ya, soalnya kayak kalau ada itu lomba gitu. Nah kebetulan di MTS itu aku kalau ada lomba-lomba gitu, aku itu apa ya, mewakili kelas. enggak sekolah, tetap di bidang matematika. Soalnya ini matematika sekali saya ya ternyata. Jadi kayak waktu itu teman-temanku itu satu kelas ya. Di kelas itu ada lomba bahasa Indonesia, ada lomba pidato, ada lomba MTQ. Nah itu mayoritas dari kelas saya. Jadi kayak apa ya, jadi cukup terpandang gitu sama guru-guru itu suka gitu kelasnya. Soalnya kan kalau guru-guru itu pasti sukanya kan yang berprestasi, kayak gitu. Terus yang enggak celana. Iya, tapi minusnya kelas kita itu rame banget. Sampai guru-guru itu semua bilang, kelasmu itu kalau rame itu kedengaran sampai ke ruang guru. Ruang gurunya itu paling selatan, kelasnya aku itu paling utara, pojok itu paling utara, paling belakang. Nah iya. Jadi kayak tapi itu seru loh. Tapi enggak kayak guru-guru itu cuma bilang, soalnya jadi pembicaraan juga, tapi apa ya, kayak meskipun ramai mereka itu berprestasi. Tetap seperti itu kurang lebihnya ya. Nah jadi itu apa ya, teman-temanku itu kayak kalau ada kan, kalau di sana itu setiap tahunnya itu pasti ada perlombaan, lomba kayak menghias taman gitu, taman depannya, taman depan kelas sama kelasnya. Jadi kita itu meskipun apa ya, kurang enggak kayak cuma peringkat 3, tapi alhamdulillah gitu. Soalnya kan masih kayak pas kelas 7-nya itu kita itu masih kelas 7. Nah peringkatnya itu peringkat 3 dari semua satu sekolah gitu. Jadi kan itu ada kelas 7, 8 sama 9 kan kalau MTS itu. Nah jadi pas waktu itu kita itu bangga, ternyata teman-temannya kita itu lebih kompak ketimbang pas waktu SD gitu. Jadi pas itu waktu itu ya kita itu punya kayak kelasnya aku itu paling utara. Nah kebetulan sederetnya itu cuma 2 kelas. Jadi 2 kelas itu ada kelasmu sama kelas kelas 9 itu
tetangganya kelasku itu kelas 9. Nah, kelas 9A itu. Jadi sama-sama unggulan ya, sama-sama kelas A. Nah, itu pengalamannya ya baik banget, soalnya kayak apa ya? Kayak meskipun mereka itu kelas 9, nah mereka itu ke kelasnya kita itu kayak dianggap adik sendiri gitu. Iya, Jadi iya. kayak sampai pas waktu itu ada pengalaman buruk, soalnya salah satu dari kelas mereka itu ada yang meninggal. Nah, jadi itu nangis bareng, kayak oh gitu. Padahal kan padahal kita loh kayak beda kelas. Kita itu kelasnya masih kelas 7, mereka itu kelas 9, tapi mereka itu kayak tetap nggak mandang ini kelas 7, aku harus, padahal aku kan kelas 9, nggak boleh loh. Biasanya kan sombong gitu, mentang-mentang udah kelas 9, kelas tinggi, kakak kelas. Biasanya kan kebanyakan kayak gitu. Nah, ini enggak, kayak mereka itu emang bener-bener merangkul kita, pas kayak mensupport kita itu kalau kita ikut lomba gitu, sampai segitunya. Iya. Kayak oh ini loh, ternyata jenjang selanjutnya itu yang dari jenjang SD pas ke jenjang selanjutnya itu nggak begitu buruk gitu. Jadi pengalamannya itu sangat berkesan banget waktu MTS itu, soalnya teman-temanku itu kayak mereka itu nggak menganggap semuanya itu real, nggak saingan semua sampai kelas 9 itu. Nah, kebetulan kan kalau kayak emang ya kalau mau menuju jenjang selanjutnya itu pasti kompak bangetnya itu di kelas akhir pastinya ya. Biasanya di kelas 9. Iya, kayak kelas 9. Kalau Iya. SD itu pasti kelas 6 juga. Iya, itu kompak banget. Nah, pas waktu itu kelas 9 itu pas perpisahan ya. Nah, pas perpisahan itu aku ada kelas 9-nya itu temen satu cowok itu pasti kayak kalau minta tolong itu ke aku gitu. Nah, ini bener-bener emang real pertemanan, apa ya, pengalaman pertemanan paling baik itu waktu MTS buat aku. Nah, jadi pas waktu perpisahan itu kita itu nahan kayak nahan nangis dari awal sampai akhir itu nahan semuanya. Nah, kan itu ada penghargaan ya. Kalau di waktu perpisahan itu ada penghargaan, itu the best 10 akademik sama non akademik. Nah, jadi bangganya itu kayak mayoritas ya, akademik sama non akademiknya itu kelasku. Anggotanya itu kelasku. Nah, kebetulan aku juga dapat the best 10. Nah, aku dapat peringkat ke-7 dari satu sekolah. Jadi dari satu angkatan itu aku dapat ke-7, tapi yang akademik. Nah, bukan non akademik. Non akademik itu kan beda. Nah, jadi kayak kita itu satu kelas sama-sama bangga gitu. Nah, sebelum perpisahan itu ya, waktu itu ada di sekolah itu ngadain lomba. Nah, lombanya itu tingkat sekolah. Jadi cuma sekolahnya aku aja kan, tingkat sekolah. Nah, itu semua kelas, kayak kelas 7, 8, 9. Nah, itu ada lomba kan, ada lomba akademik sama non akademiknya. Nah, kebetulan kayak semua jenjang kayak semua lomba itu dimenangin sama kelas A. Kelas kita itu menang semua. Meskipun ada yang juara 2, juara 3, juara 1. Nah, kelas kita itu dapat gitu. Nah, kebetulan kan itu ada pialanya ya. Pas waktu upacara itu pastinya ke depan kan. Nah, kelas kita itu kayak bangga banget, soalnya hampir anggota semua kelasnya kita itu gak ada gitu di barisan upacara, tapi ada di barisan depan gitu, mau menerima penghargaan. Nah,
kita itu kayak bangga tapi kita nggak sombong gitu, tetap merendah gitu. Soalnya kan kayak apa ya, itu cuma kita itu hanya mengapresiasi eh, kita Kerja, sendiri, iya, usahanya kita sendiri. Nah, jadi semua piala itu dipajang di kelas kita. Nah, kayak guru-guru, anak-anak kelas lain kalau masuk ke kelasnya kita itu kayak wow, banyak ya pialanya. Soalnya kan waktu itu kelasnya kita itu alhamdulillah semuanya hampir dapat semua. Nah, pas waktu perpisahan itu ya, pas akhir itu kita nggak nangis sama sekali. Nah, pas waktu itu temen cowokku itu yang apa-apa ke aku itu nahan emang bener-bener nahan nangis buat cowok-cowoknya itu. Pas waktu itu dia pertama kali kayak meluk aku. Nah, ini cowok pertama yang meluk aku, jadi dia itu kayak mau nyampain ucapan terima kasih tapi nggak bisa gitu. Jadi pas dia itu nangis banget. Nah, kebetulan pas kita itu jadi mewek semua. Nah, jadi kita kayak ngerangkul semua satu kelas. Pas waktu itu kayak ya Allah gitu, ini loh teman yang benar-benar teman gitu. Semuanya itu kayak merasa kehilangan, soalnya kita kan pastinya kalau melanjutkan ke jenjang berikutnya itu nggak bakalan sama-sama lagi kan. Nggak bakalan satu kelas Iya, lagi, jadi gitu. pengalamannya saya itu seperti itu Mbak Cindy. Iya, ada senangnya, ada sedihnya, Iya. cuman lebih ke senang aja, dikasih teman yang kayak baik-baik, baik, iya gitu. Nah, oke, selanjutnya kita ke jenjang berikutnya ya, jenjang SMA. Iya. Nah, SMA atau MAN. Nah, oke, selanjutnya gimana sih pengalaman SMA atau MAN-nya Mbak Cindy sendiri? Nah, kalau boleh tahu itu Mbak Cindy itu melanjutin ke SMA atau MAN. Oke, dan dilanjutkan ya cerita pengalamannya. Aku melenceng dari karena aku SMP ya, barunya SMP, melenceng dari itu gitu. Maksudnya langsung ke EMAN. Sedangkan kalau EMAN ini kan madrasah yang madrasah aliyah, bukan yang kayak agama banget gitu lah ya. Sedangkan aku pas sebelumnya itu SMP-nya itu bukan MTS, bukan kayak Indah sendiri ya kan. Kalau Indah mungkin aturannya itu pas gitu. Kalau aku ini enggak. Pertama kali masuk ke sana ya terkejut, ya bisa dikatakan terkejut soalnya nggak pernah diajarin apa ya materi ini, tiba-tiba ada seperti Al-Quran, hadis, fikih dan lain sebagainya. Pas SMP ku itu nggak ada kayak gitu, cuman pas madrasah pas waktu SD aja. Cuma kita kan nggak dalam banget pas madrasah pas SD itu. Jadi pas pertama kali masuk ke sana awalnya bingung mau ngapain, tapi yaudah ayo bisa. Orang tuaku bilang, kok kamu masuk ke situ, nanti kamu takutnya nggak kuat, soalnya di sana kan berbasis agama gitu, pasti kurang lebihnya itu pasti ada hafalan, ada bahasa Arab, ada sebagainya, itu menyangkut agama-agama dan kamu masih belum tahu gitu, kamu harus belajar dari nol lagi. Tapi karena akunya mau belajar, terus akunya mau usaha, kalau ada apa-apa itu pasti yuk bisa. Pas hafalan aja itu pas bahasa Arab ya Mbak Indah. Iya, itu hafalannya. Iya, bahasa Arab itu banyak hafalannya, banyak banget. Sampai soal cerita aja harus dihafalin. Bahkan bukan cuma sedikit, tapi banyak kayak Beberapa paragraf. Iya, beberapa paragraf. Sedangkan aku nggak tahu ini apa, artinya itu apa gitu. Loh, gimana ya caranya kok bisa nih? Separuh-separuh. Untungnya di guru itu sistemnya kayak cicil-cicil gitu. Jadi tapi nggak boleh
satu kalimat gitu, tapi harus 2 paragraf minimal. Itu minimalnya gitu kan. Wah, bisa nggak ya gitu. Ya kayak ngaji gitu. Iya, kayak ya Allah kok gini banget ya gitu. Sempat pas kelas 10-nya itu gini, bisa ndak ya ngelanjutin, apa aku mau pindah aja gitu kan ya, apa aku pindah aja ya, oh yaudah deh di sini aja. Dan teman-temanku pas eman itu alhamdulillahnya kayak ada teman-teman, maksudnya teman-teman cewekku yang lebih ke aku gitu. Jadi aku itu punya sosok temen cewek pas eman itu. Kalau dibilang masalah kelas itu sama seperti sebelumnya, cuman bukan bully, tapi lebih ke apa ya, nakal. Tapi bukan tim ceweknya yang nakal, tim cowoknya kayak dia tuh ngerokok, minum, terus punya kasus ini segala macam. Itu kelasku sampai dicap sama wali kelas-kelas lain itu. Oh, aku kan 10 IPS ya, IPS aku. Dulu itu kan IPS IPA ya. IPS IPA. Aku IPS, kebetulan IPS jalur mandiri di emak gitu. Kan biasanya tuh ada jalur tulis. Ya, aku jalur mandirinya. Soalnya aku bukan tujuan ke situ, tujuan ke lain, cuma enggak itu baik indah. Gak diterima gitu, jadi melencengnya itu kayak gitu. Terus sampai dicap ini temen kelas IPS 4 ini nakal-nakal semua bu, keluar masuk BK terus gitu. Tapi cowoknya aja, ceweknya enggak, malahan ceweknya itu lebih ke kalem semua. Kalau dibilang kalem banget aku enggak sih gitu. Ya punya sosok temen cewek itu pas di eman itu. Pas kelas 12-nya awalnya kan nggak kompak ya, nggak pernah kompak. Kalau lomba-lomba atau kelas meeting habis ujian kan biasanya ada lomba itu ya. Kelasku itu nggak ada yang nggak pernah juara atau apa gitu, nggak pernah. Tapi pas kelas 12-nya itu hampir semua perlombaan itu dimenangkan oleh kelasku gitu. Karena mungkin mereka tahu ini akhir kelas meeting ya, ini udah akhir, jadi mereka tuh menunjukkan solidaritasnya mereka biar gitu. ada pengalaman yang berkesan gitu ya. Iya. Ternyata di kelasku itu ada yang pintar ngaji, cowok-cowoknya itu yang nakal-nakal, yang ngerokok, yang itu dia itu kayak pintar ngaji. Soalnya dia kan keluaran MTS ya, kayak Indah. Keluaran MTS pintar ngaji, terus tartil Quran, terus apa ya, kayak bidangnya itu futsal, ini tuh ada semua gitu. Cuman mereka itu nakalnya kayak gitu, minum, terus rokok, padahal tahu sendiri kan ya kalau di man itu seperti apa gitu. Pas di kelas itu langsung kayak apa ya, kayak oh ini solidaritas kok kelas 12-nya kok tambah solid gitu kataku. Pasti ya Mbak Indah ya, kalau misalnya kita udah ketemu teman itu selama beberapa tahun ya, ada rasa sedih meskipun mereka itu nakal atau apa gitu. Meskipun dia tuh kayak saudara kita, kita udah satu kelas gitu. Kita udah anggap kamu itu saudara meskipun kamu nakal, baik buruknya mereka itu udah kita telan gitu. Jadi kayak tetap ada rasa nangis, ada rasa sedih, nangis, campur aduk lah. Kita mau mau melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, otomatis gak semuanya itu kuliah, gak semuanya itu kerja gitu. Kebetulan kalau di kelasku sendiri itu mayoritas kerja, cowok ceweknya itu kerja gitu. 80% itu kerja semua gitu. Ya seperti itu, singkat saja kalau emannya, soalnya nggak punya, yang eman itu nggak ada pengalaman tragis. Soalnya apa ya, teman-temanku baik-baik semua, yang cewek ya, yang cowok juga sama sebenarnya. Udah
baik kalau ke aku gitu, kalau ke aku itu baik, tapi kalau ke cewek-cewek lainnya itu kayak istilah istilah anunya tuh kayak dia itu apa ya, kayak eh, nggak mau apa ya, kayak selalu bikin usil gitu, selalu bikin usil teman-teman cewek yang lain. Tapi kalau ke aku itu takut, soalnya aku kebetulan ketua kelas gitu. Jadi ketua Kebetulan kelas ya. ketua kelas di gitu, iya. IPS itu. Iya, sampai guru-guru lain kok cewek gitu ya. Biasanya Gak kan cowok, bakalan iya. cewek. Biasanya kalau di MAN itu mayoritas dari kelas IPA 1, IPA 2 sampai 5 itu cowok semua. Sampai kalau dipanggil itu aku cuma yang cewek. Jadi aku nyuruh wakilku aja. Itu kamu berangkat aja, ya udah aku di sini aja. Iya, pasti tahu aku cewek sendiri gitu. Jadi aku malu lah ya kan, gitu cewek sendiri kok gitu. Ya seperti itulah gitu kisah manku gitu. Kalau Mbak Indah sendiri gimana? Kayaknya ini ngelanjutin eman ya, Iya, teman-teman semua teman-teman, kayak iya. iya. Soalnya aku kurang banyak tahu Indah udah gitu. Iya. Iya. Kebetulan sepupuku itu apa ya, mantannya Indah sendiri gitu. Iya. Bisa diceritakan Indah. Nah iya benar sekali sih. Aku itu pas MTS ngelanjutinnya itu ke MAN. Nah kebetulan itu waktu itu ya aku itu antara MAN 1 sama MAN 2. Bimbang. Iya. Nah pas itu sama-sama ada tes. Nah pas waktu itu tesnya itu yang pertama itu MAN 2 terlebih dahulu. Nah aku di MAN 2 itu masuk 15 besar. Nah jadi di MAN 1 itu aku masuk 10 besar kalau tesnya. Nah pas aku nanya ke orang tuaku, katanya masuk di MAN 1 aja. Nah soalnya kalau masuk MAN 2 nanti pasti kita bakal kenal Ketemu, banget. iya. Iya. Pasti. Tapi takdir Iya, berkata lain. kita ketemunya di pas kuliah. Nah, pas waktu MAN itu kebetulan aku itu tesnya ada beberapa tes lagi. Itu bukan cuma satu kali. Nah, dan tes terakhir itu kebetulan aku dapat yang peringkat kedua. Nah, jadi yang peringkat pertama itu dari temenku juga. Nah, alhamdulillahnya pas MAN itu ternyata dari MTS itu teman kelasku dari MTS itu mayoritas ke MAN 1. Maksudnya kayak satu circleku Iya. gitu. Itu bukan mayoritas lagi, tapi semuanya itu ke MAN 1. Gitu. Kecuali yang cowok itu tadi. Iya. Itu enggak ke MAN. Nah, jadi pas waktu MAN 1 itu aku kan satu kelas itu ternyata itu mayoritas anak MTS semua. Nah, jadi dan satu circleku itu ternyata satu kelas juga. Jadi Dari MTS ke MAN itu sama temennya itu hampir anaknya itu sama. temen Lama. lama. Gak mau yang baru. Gak mau yang baru ya. Soalnya, nah tapi ada yang dari kelas lain tapi dari MTS juga itu ke sana satu kelas juga. Nah kebetulan kelasku itu kelas pertama. Nah jadi aku kan kelas IPA. Nah IPA aku IPA 1. Itu hanya 20 siswa di kelasku itu hanya 20 siswa. Nah, itu kayak ada waktu itu ada kayak yang diprioritasin itu IPA 1 sama IPA 2. Nah, kebetulan kita itu kelas 10-nya itu full. Jadi pulangnya itu sampai jam 5 sore. Iya, 5 sore. Soalnya itu kita itu ada tambahan les. Tapi itu apa ya? Bimbingan gitu. Nah, jadi
itu kita itu kelas IPA 1 sama IPA 2 itu nggak boleh ikut ekstrakurikuler non akademik. Nah, jadi kayak tertekan banget ya, kita nggak boleh ikut non akademik. Nah, pas waktu itu dan alhamdulillahnya lagi, saya kan anak matematika banget ya. Jadi pas waktu MAN itu tetap saja jadi Ikut salah satu yang mewakili sekolah gitu di bidang matematika. Nah, bangganya lagi itu ternyata pas waktu itu ya teman kelas aku itu hampir semuanya ikut lomba. Jadi pas waktu guru-guru ngajar ya mau ngajar itu hanya tinggal 2 orang kalau nggak salah, 2 orang siswa. Nah pas ditanya, loh yang lain kemana? Bimbinganmu, soalnya pas waktu itu harus diprioritasin bimbingan, soalnya lombanya itu mau sudah hampir ya. Nah pas waktu itu oh ya wes nggak apa-apa, nggak usah belajar aja ya gitu. Jadi kelasnya kita itu kebanyakan free-nya. Ya. Soalnya nggak ada susahnya. Siapa yang mau diajar? Cuma 2 orang, 3 orang gitu. Semuanya itu bimbingan semua. Jadi kayak merasa gurunya itu gak kecewa gitu. Soalnya kita itu bukannya nakal, bukannya bolos, tapi kita itu mau mewakili sekolah gitu. Prestasi Iya, jadi itu pengalaman di MAN saya. Soalnya kan temannya itu tetap. Jadi pas tetap saja sih suasananya itu kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Dan kebetulan ya pas waktu kelas 12 apalagi, nah kelasnya kita itu kayak jadi kelas yang cukup dipandang sama kelas lain dan cukup jadi pembicaraan dari kelas lain gitu. Nah kurang lebihnya seperti itu. Soalnya ya sama saja dari dari jenjang MTS sama jenjang MAN-nya. Berarti jadi seperti itu ya, kayak alhamdulillahnya kurang lebih seperti itu, dikelilingi teman-teman yang baik banget. Bener banget. Dan selanjutnya itu ya, soalnya singkat banget waktu MAN-nya saya itu, soalnya sama saja. Nah selanjutnya kita ke jenjang berikutnya yaitu bangku kuliah ya. Mbak Cindy sendiri itu melanjutkan kuliahnya itu kemana sih? Dan cerita pengalamannya waktu kuliah itu bagaimana? Monggo Mbak Cindy. Jadi pas SMA itu MAN itu niatnya mau cuma di rumah aja, maksudnya gak kuliah keluar dari kotaku sendiri gitu awalnya. Cuman karena orang tua sendiri yang kayak kamu harus di sini, kamu harus ambil jurusan ini, jadi ya ngikutin gitu. Soalnya menurutku ya Indah ya, mungkin ini udah jalannya, terus mungkin orang tua itu udah tahu sampai mana sih kemampuan belajar kita, sampai mana sih daya usaha kita gitu. Jadi aku sendiri kuliah di sini di Universitas Trunojoyo Madura, mengambil jurusan prodi PGSD itu bukan di luar ekspektasiku. Aku ini awalnya pengennya ambil PG PAUD, soalnya menurutku kalau PG PAUD itu selain mamaku itu juga mengajar PAUD atau TK ya, jadi dia itu aku itu kayak kok gampang ya, pengen banget ke PAUD. Terus menurutku aku kan suka anak kecil ya, jadi aku pengen banget masuk PG PAUD padahal bukan PGSD gitu. Soalnya kalau PGSD sendiri menurutku ini ya Indah ya, menurutku itu kamu harus belajar semuanya, kamu
kamu harus menguasai semuanya. Sedangkan aku berbanding terbalik dengan Indah yang nggak bisa matematika. Kalau dikatakan nggak bisa matematika itu mustahil sebenarnya. Bisa. Cuma dasarnya aja yang bisa. Kalau untuk pembelajaran yang sulit, apaan itu, aku itu belum bisa gitu. Cuma kalau diulang-ulang pada saat itu belajar, itu biasanya bisa. Tipikal gaya belajarku itu harus diulang-ulang Indah gitu. Jadi kalau mau belajar ya harus belajar lagi diulang-ulang materi itu tadi gitu. Kan kayak membuang-buang waktu sebenarnya gitu. Aku sampai bilang ke orang tuaku, kok aku dimasukin ke sini, aku nggak mau gitu. Terus kata orang tuaku, peluangnya itu banyak nak. Kalau kamu masuk ke ini tuh peluangnya banyak nanti. 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu banyak banget katanya ibuku. Jadi yang kamu cari itu saat ini itu adalah peluang pekerjaannya ke depannya, terus pengambilannya itu biasanya kalau guru SD itu banyak. Soalnya kita sendiri di Pademau sendiri itu sekolah SD hampir semua semua desa atau semua dusun itu ada 5 misalnya ya di dusunku SDN Pademau Timur 1. Nah ada juga SDN Pademau Timur 2, ada juga SDN Pademau Timur 3 sampai gitu. Kalau misalnya 3 lah dulu, ada beberapa dusun terus ada 3 sekolah. Itu ini masih perumpamaan ya teman-teman semua. Itu udah berapa kan gitu kan. Dan setiap guru itu pasti banyak gitu. Terus di daerahku juga teman-teman semua itu dosennya gurunya mayoritas sudah sesepuh semua. Yang PNS itu sesepuh semua dan tinggal yang ya honorer aja gitu. Menurut mama ya udah nak itu aja PGSD aja, percaya deh gini. Ya sempat down sih Indah ya, down soalnya kan itu bukan kemauan kita gitu. Sempat down banget, nangis ya kok masuk gini, aku nggak bisa lulus takut gini. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya ini aku nerima gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, aku ikut kata-katanya gitu. Kebetulan pas masuk aku gak lolos SNBP. Kalau jalur undangan itu SNBP ya. SNBP gak lulus. SNBP apa ya yang ujian itu? Yang UTBK ya? Kalau waktu itu kan zamannya kita itu ada senam PTN. Senam PTN, SBM, terus mandiri. Kebetulan aku mandiri ya teman-teman ya. Dan biaya mandiri ini cukup menguras tenaga orang tua aku sendiri gitu. Sampai pas kebetulan itu aku mau masuk kuliah, aku juga pas lagi bangun rumah. Jadi keluarga itu emang ada lagi banyak pengeluaran banget gitu di luar Nurul gitu ya. Jadi ya enggak apa-apa nak, kamu ibuku itu kekeh gitu. Kamu enggak apa-apa, mau tak bayar sama mama, asal kamu masuk PGSD gitu. Ya wis, mungkin udah percaya jalannya kayak gini, ya udah ikutin aja. Alhamdulillahnya mandirinya keterima. Enggak mungkin dong enggak keterima, soalnya 25 juta gitu. 25 juta terus ditambah sama uang apa itu? UKT-nya 3 juta. Iya, bukan hampir lagi, soalnya sama kosnya. Iya, kosnya berapa gitu kan. Habis itu masuk ke PGSD, alhamdulillah banyak teman-teman yang ngerangkul, termasuk Indah sendiri adalah salah satu teman teman cewekku yang yang alhamdulillahnya itu gak neko, maksudnya baik orangnya. Aku ketemu Indah ini
secara first time pertama kali, terus apa ya, langsung klop gitu. Kebetulan kos kita juga Tetanggaan. iya tetanggaan gitu. Jadi apa ya, pertama kali punya banyak teman cewek itu di sini, di bangku kuliah ini atau di kuliah ini gitu. Alhamdulillah banget gitu. Terus alhamdulillahnya juga teman-teman cowok-cowokku juga yang di sini tuh alhamdulillahnya baik-baik juga sama aku gitu. Jadi saling didukung. Mungkin kita masuk bareng. Semoga tahun depan kita lulus Ya, bareng amin. gitu. Soalnya keburu nikah ya. Allah, Masya Allah, Mbak Cindy. Terima kasih. Kita lanjut ke Indah ya teman-teman ya. Gimana sih perjalanan di mau kuliah ini atau di kuliah ini gitu. Dipersilakan. Nah, oke, terima kasih Cindy. Nah, jadi pengalaman waktu kuliah aku ini cukup apa ya, hampir sama kayak Cindy tadi. Soalnya ini kemauan orang tua. Nah, sebenarnya orang tua itu sudah wanti-wanti. Kamu itu harus masuk sini, harus ambil prodi ini. Nah, jadi awalnya aku itu mau ambil di apa ya, kabupatenku itu. Iya. Nah, mau kuliahnya itu mau di sana saja, tapi ternyata orang tua aku itu maunya ke prodinya itu PGSD dan di sini di UTM aja. Soalnya kalau kayak di luar kota, Di Pamekasan sendiri tuh nggak ada iya, PSD, adanya PGMI. adanya PGMI. Nah, dan itu aku nggak dibolehin kayak ke Surabaya, hanya sebatas di Madura saja. Nah, kebetulan kan PGSD itu di UTM ini ada. iya ada, dan cukup apa ya, kayak akreditas Iya. terimbang itu sebenarnya di Sumeneb itu juga ada, tapi Oh, iya. lebih ke akreditasnya yang di Masih yang masih kecil, masih dikatakan jelek enggak iya, ya teman-teman? Cuman gitu. belum ya kurang lah. Jadi itu semuanya kemauan orang tua saya. Iya, Soalnya sama. kayak orang tua saya itu kan apa ya, bapak saya itu kan petani. Nah, dan ibu saya itu ibu rumah tangga. Jadi pas waktu itu ibu saya itu belum lulus SMA. Nah, dia itu cepat-cepat nikah. Jadi kayak sekarang itu cita-cita dia itu apa ya, Harus kayak gitu, iya. jadi anak saya itu nggak boleh kayak saya gitu. Nah, jadi pas waktu kuliah itu kebetulan aku kan waktu itu senam PTN ya. Nah, ternyata aku nggak tahu kalau sekolahku itu di blacklist selama 4 tahun. Jadi pas waktu pengumuman itu habis selesai pengumuman, ternyata pihak sekolah itu bilang kalau ternyata sekolahku itu di blacklist sama UTM. Soalnya kakak kelasmu itu ada yang nggak ambil, ada yang nggak diambil prodi PGSD. Nah, kebetulan habis itu karena tetap gigih orang tua saya itu, jadi akhirnya itu saya masuk mandiri juga seperti Cindy tadi. Jadi banyak pengeluarannya, dan kan orang tua saya itu hanya petani sama ibu rumah tangga. Jadi saya itu kayak bangga banget loh, mereka itu usahanya nggak main-main, mereka itu tetap mengusahain meskipun biayanya itu sekian gitu. Jadi kayak Dikatakan banyak, meskipun mamaku bilang bangga itu sekali. banyak nak gitu. Iya, benar Bukan sekali, uang bukan sedikit cuma uang gitu. sedikit Gitu, jadinya masuk ke sini jalur mandiri. jangan main-main. Iya, dan pas waktu itu ya, soalnya kan aku itu kan anak pertama. Iya. Nah, jadi kebetulan nggak ada pengalaman kayak pengalaman dari kalau punya kakak gitu, pas kakaknya Bisa itu kayak kuliah belajar, bisa. iya. Jadi kayak ke bangku kuliah ini aku jalannya itu jalan sendiri. Nggak ada kayak perantara Bantuan orang tapi lain cuma gitu.
dari dukungan orang tua. Nah pas kebetulan waktu itu aku nggak tahu kalau ada jalur mandiri prestasi. Nah jadi itu kan soalnya kan kayak jalan-jalan sendiri kan. Nah akhirnya itu ambil mandiri yang bayar itu. Tapi kalau nggak dari jalur itu mungkin aku nggak bakalan ketemu temen kayak Mbak Cindy juga. Soalnya pas waktu pertama kali itu kita ketemu kayak apa ya, nyambung gitu. Jadi sampai sekarang kita itu temen baik banget, sama-sama sampai pernah waktu itu kayak nangis-nangis bareng-bareng gitu. Kerjain tugas itu deadline-nya besok. Soalnya tipikal kita berdua itu kalau nggak mepet nggak bakalan kerjain. Jadi nangisnya itu nangis bareng-bareng. Apalagi pas waktu itu pas ada laprak itu. Nah itu kita kan anak PGSD pas ada praktikum. Jadi pengalamannya itu kita ngangong awalnya, dan nulis lapraknya itu kita capek banget, nggak ada pengalaman nulis sekali, nggak ada kayak cutting gitu yang mau ngebantu. Jadi jalan sendiri, usaha sendiri, nangis kita nangis bareng dong. Tiba-tiba ada di titik ini dan tiba-tiba agungnya lagi tuh pas waktu masuk kuliah itu kayak ternyata teman-teman saya itu ambisi semua ya. Jadi nilai itu jadi aku itu harus ada tidak bakalan bantu tidak dia gitu. Mereka itu masing-masing gitu. Tapi tetap circle-an guys. Tapi di kelas kita itu tetap ya sampai sekarang ada persirkelan seperti itu. Nah kebetulan sekarang itu apa ya, saya itu ada teman. Nah itu kita itu berlima dan deket banget. Kita satu kelas itu berteman, tapi deketnya itu yang paling deket itu cuma 5 orang ini. Dan alhamdulillahnya kita berlima itu apa ya, saya itu sangat berterima kasih. Soalnya tanpa mereka itu kayak waktu sedih gitu, mereka itu bisa menghibur. Mereka itu kayak kita itu saling merangkul, nggak ada yang saingan aku loh harus lebih dari itu, harus lebih dari itu. Tapi kita itu saling membantu. Kalau aku nggak bisa, dia itu bisa ngebantu gitu. Jadi kita itu sama-sama saling ngebantu. Kayak kemarin ya kita micro teaching, ada teman kita sebut saja itu Nilam. Dia itu kayak belajar gitu, belajar padahal anaknya itu yele gitu. Tapi karena tekanan dari kita, ayo biasanya kita sama-sama support juga kalau kamu nggak bisa, kamu kayak gini. Jadi akhirnya bisa kan, gitu. Alhamdulillahnya bisa lancar, alhamdulillah juga gitu. Terus kemarin juga kita berdua micro teaching. Dia tuh kayak meskipun nggak bantu dalam segi materi atau gitu, tapi dia tuh kayak support tenaga bisa. Kita kan panggilannya itu Cong ya teman-teman ya. Jadi bisa Cong, bisa, ayo bisa Pak, kamu pasti bisa gitu. Ngedukung banget. Kayak dia dari itu kita merasa punya ada yang ngedukung banget gitu ya. Padahal sampai kita berdua itu kan kita bawa media medianya itu dipegang dia yang bawain gitu. Jadi kita saling support, saling ngedukung gitu. Jadi gak ada rasa yang saingan dalam segi nilai atau apa. Bahkan aku sampai saat ini gak pernah tanya, Cong, kamu ini nilainya berapa ya? Kita itu gak kayak gitu. IP-nya kamu berapa? Berat IP-ku lebih tinggi ya dari kamu. Enggak sama sekali kayak gitu. Yang penting kita gak itu ada yang ngulang dan doanya itu kita itu masuknya bareng dan keluarnya bareng-bareng. Sempet gini teman-teman,
sempet ada apa ya, rasa itu Minder nggak sih bukan kalau kayak gini yang sama- Tika itu Heeh. kita itu punya teman-teman, ternyata sebut saja Tika itu anaknya diem, dari kita berempat ini anaknya paling diem, terus tiba-tiba dia ada satu matkul nggak lulus, kayak kita itu kecewanya sebagai teman itu kayak, oh kita kurang ngebantu dia, kita kurang ngerangkul dia, kayak kita itu punya rasa bersalah gitu. Jadi alhamdulillahnya sekarang lulus tepat, maksudnya lulus dari ya gitu, kayak punya rasa penyesalan gitu. Ya Allah, itu temanku loh gitu. Ya. Kok bisa Iya, bisanya dia tuh nggak lulus di matkul itu. Ya sampai waktu itu kita itu kayak sungkan gitu ya mau bertanya, takutnya salah. Nah, takut kalau sakit hati kalau kita nanya, tapi kita itu pengen tahu dan pengen nge-support. Jadi akhirnya kita itu kayak diem, tapi kita itu sambil cari tahu dan nge-support, dan alhamdulillahnya kita itu nggak ada yang ngulang lagi, dan dia itu juga lulus di matkul yang ngulang Iya, itu, alhamdulillahnya. alhamdulillahnya. Semoga doa kita ke depannya Iya. itu di semester selanjutnya itu kita bisa saling support lagi. ini sudah semester tua ya, kita itu sudah kayak nggak boleh main-main lagi, dan semoga kita itu tetap sama-sama meskipun nantinya kan pastinya lulus kan. Nah itu tali silaturahmi kita itu semoga tetap terjalin sampai nanti. Ya, apalagi aku di semester 7 ini itu berbeda pengabdian. Ya, berbeda pengabdian sama si Indah, sama si Nilam, kemudian Hikmah juga, karena mereka ikut Bangkalan, aku ikut Pamekasan sama Tika kebetulan. Jadi doa kedepannya itu semoga ya meskipun berbeda ya, tapi tujuannya itu sama dan masih punya rasa ayo Kita kayak bisa berteman kok, gitu, tetap berteman meskipun nggak sama-sama gitu, harus tetap berteman meskipun nggak sama-sama, tali silaturahminya itu gak putus gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita ada waktu juga yang anak Pamekasan, iya pasti kesini gitu, gak bakalan di Pamekasan. Soalnya sana cuma pengabdian. Iya, tugas akhirnya kita itu di sini sini. gitu teman-teman semua. Jadi semoga yang terbaik aja buat kita berlima, terus ya semoga lulus Kita bisa masuk bareng dan keluar lulusnya bareng. juga bareng. Iya. Nah, dan semoga juga kita itu lulusnya tepat waktu ya Amin. teman-teman. Doanya itu yang baik-baik untuk kalian semua. Oke, ini kayaknya sudah lama ya. Iya, sudah lama ya kita Iya. berbincang-bincang tentang pengalaman kita berdua ini. Ini udah sampai Sampai 1 jam yang gak kerasa ya Mas Cindy. Ternyata kita itu udah apa ya, lama sudah lama banget dan terhanyut dengan cerita pengalaman kita berdua. Iya, padahal cuman baru Iya, padahal kayaknya cuma barusan ini sudah 1 jam ternyata. Iya. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk podcast hari ini. Kurang lebihnya dari kita itu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi kita tutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Sejam, Cok. Gongnya 1 jam.